A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afifah Zakia dari NIM 2230306001 dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam dari Masjid Istiqlal Jakarta dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Yanti Mulia Roza, SSMA. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sejarah terkait Masjid Istiqlal terbesar di Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan salah satu landmark yang paling ikonik di ibu kota Indonesia, yang merupakan Masjid Nasional Republik Indonesia. Dikenal juga sebagai masjid terbesar di Indonesia dan bahkan salah satu yang terbesar se-Asia Tenggara. Masjid Istiqlal memiliki sejarah prestisius yang menggambarkan makna pentingnya bagi masyarakat Indonesia. Masjid Istiqlal resmi dibuka pada tanggal 22 Februari 1978 dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dan banyak tokoh penting lainnya. Pembukaan resmi masjid ini menjadi momen bersejarah yang menandai bangkitnya Masjid Istiqlal sebagai lambang penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Kata Istiqlal dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan atau kebebasan. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia dan menjadi pengingat akan pejuang panjang yang melibatkan banyak pihak dalam meraih kemerdekaan. Masjid ini juga memiliki moto yang mencerminkan semangat kemerdekaan, yaitu Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik Indonesia. Pada masa awal pembangunan Masjid Istiqlal dimulai pada tahun 1961 menjelang perayaan peringatan 17 Agustus 1961 yang menandai 16 tahun kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki visi untuk membangun sebuah masjid nasional yang akan menjadi simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, masjid ini dirancang untuk mencerminkan semangat dan identitas Indonesia yang beragam. Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek terkenal asal Indonesia yang bernama Friedrich Silaban. Arsitektur masjid ini mencerminkan campuran gaya modern dan tradisional dengan sentuhan seni Islam klasik, dengan kapasitas untuk menampung hingga 200.000 jamaah. Masjid ini memiliki kubah besar dan menara yang mengesankan. Kubahnya memiliki diameter sekitar 45 meter dan tinggi mencapai 96 meter. Sementara menaranya memiliki ketinggian 66,66 meter. Yang menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Pada simbol keberagaman, salah satu aspek paling menarik dari Masjid Istiqlal adalah semangat keberagaman yang diwakili di dalamnya. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, masjid ini terbuka untuk semua agama dan pemeluk keyakinan. Ini adalah contoh yang kuat tentang semangat pluralisme dan toleransi yang menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia. Selama beberapa dekade, Masjid Istiqlal ini telah menjadi pusat kegiatan agama dan budaya di Jakarta. Selain digunakan untuk ibadah Muslim, masjid ini sering digunakan untuk mengadakan acara-acara nasional
dan internasional, seperti halnya dalam upacara kenegaraan, konferensi, pertemuan diplomatik, serta acara budaya dan seni. Ini mengukuhkan peran pentingnya sebagai salah satu tempat ibadah paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia. Dan selanjutnya, untuk sejarah berdiri Masjid Istiqlal secara rinci pada setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Ki Hajar Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Ki Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama Republik Indonesia pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan Ir Sofwan, dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Ki Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Haji Cokro Aminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Ir Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Ir Soekarno sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal, dan beliau juga menjadi ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara Makat Istiqlal. Pada penentuan lokasi Masjid Istiqlal sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Benteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pada pembangunan pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Ir Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Ki Hajar
Ki Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Ki Haji Idam Khalik yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessing.